Selamat berjumpa kembali pada hari ini. Kita boleh bertemu. Saya mengharapkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan baik. Di channel Obaja Borneo 128 ini, sekali lagi saya ingin memberikan ucapan terima kasih. Mungkin telah menonton beberapa video yang bisa dilihat oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya. Memang pada video itu saya menggunakan dua bahasa. Yang satu bahasa ibu, bahasa daerah, yaitu bahasa Dayak Iban dalam membicarakan hal-hal tertentu. Dan lebih banyak saya menggunakan bahasa Indonesia membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan bangsa Dayak Iban, menyangkut kehidupan yang berlaku, pekerjaan, dan aspek kehidupan yang lain yang menyangkut bangsa Dayak Iban. Hari ini sekali lagi saya ingin memberikan ucapan selamat kepada kita semua karena kita boleh bertemu di Obaja Borneo channel ini. Saya mengharapkan kita dalam keadaan baik. Karena itu saya memberikan ucapan selamat. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Pada hari ini saya ingin membicarakan yaitu tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam praktek. Hal ini saya sampaikan sehubungan dengan pengalaman saya di bidang anggaran atau di bidang keuangan selama kurang lebih 27 tahun. Di anggaran sendiri, saya kurang lebih 26 tahun. Kemudian di perbendaharaan kurang lebih 2 tahun. Dan setahun lebih di pembukuan. Saya lebih banyak bekerja atau berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah di tingkat kabupaten. Nah, karenanya itu saya ingin menyampaikan pengalaman dan praktek tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Saya akan memulainya dengan gambaran tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kalau kita melihat gambaran dia, bisa dinampak atau nampak pada struktur APBD itu sendiri. Yaitu ada pendapatan, ada belanja, dan ada pembiayaan. Jadi ada 3 bagiannya di situ, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pada prakteknya, kalau kita melihat semenjak saya jadi pegawai 1992, bentuk APBD dia pengisilannya saja. Karena APBD itu dia tidak pernah berubah.
yaitu dia merupakan instrumen keuangan bagi pemerintah daerah untuk membangun daerahnya. Jadi APBD merupakan instrumen keuangan yang digunakan pemerintah daerah untuk membangunkan daerahnya secara baik. Baru-baru ini atau aturan terbaru kita melihat struktur APBD itu ada 3 bagiannya, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Di pendapatan itu ada 3 bagian juga atau subbagiannya. Jadi pendapatan itu terdiri dari pendapatan asli daerah, kemudian dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nanti di pendapatan saya akan lebih banyak berbicara tentang pendapatan daerah dan sedikit akan berbicara pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan. Bagian strukturnya kedua adalah belanja. Belanja ini sekarang kalau kita melihat, dia dibagi ke dalam belanja operasional dan belanja modal. Kalau dulu disebut sebagai belanja langsung dan tidak langsung, tapi menurut saya ya tidak mengalami perubahan yang mendasar, karena belanja tetap belanja. Hanya soalannya saja bagaimana mengkodekannya untuk mengingatkannya bahwa itu belanja. Bahwa belanja terdiri atas belanja apa saja. Dan pembiayaan. Di pembiayaan ini dia juga dibagi pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran. Kalau APBD sudah digambarkan seperti itu, menggambarkan, kalau kita lihat ada bentuk-bentuk rupiahnya di situ. Di sisi pendapatan, misalnya berapa triliun, sisi belanja berapa triliun, dan pembiayaan rupiahnya misalnya berapa miliar atau ratusan miliar. Kalau kita kaitkan dengan kerjanya pemerintah daerah, maka dokumen APBD itu merupakan dokumen rencana kerja anggaran pemerintah daerah. Kalau dokumen anggaran pemerintah daerah itu merupakan rencana kerja anggaran pemerintah daerah, maka pemerintah daerah, artinya bupati dibantu oleh perangkat daerah, menyusun rencana kerja anggaran pemerintah daerah yang disebut dengan menyusun RAPBD, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam menyusunnya ini,
pemerintah daerah, dia punya timnya yang diketuai atau dikoordinir oleh seorang sekretaris daerah pada peringkat kabupaten. Ini saya bicara pada peringkat kabupaten ya, karena prakteknya saya lebih banyak di kabupaten. Nama timnya itu adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah, TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Jadi, Tim Anggaran Pemerintah Daerah ini dia dibentuk setiap tahun dengan keputusan bupati, dengan tugas-tugas tertentu. Tugas daripada Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyusun, membahas, dan menyampaikan laporan kepada kepala daerah. 3 dia. Menyusun, membahas anggaran pendapatan dan banyak daerah dengan badan anggaran DPRD dan melaporkan kepada kepala daerah. Bagaimana kita menyusun RAPBD? Dokumen apa yang diperlukan? Data-data apa yang diperlukan? Kalau kita menyusun RAPBD. RAPBD ini disusun, dia ada pedomannya, ada yang diacunya. RAPBD disusun berpedomankan kepada rencana kerja pemerintah daerah. RKPD, rencana kerja pemerintah daerah. Itu merupakan pedoman penyusunan RAPBD. Kemudian, dokumen yang diacu dalam menyusun RAPBD kabupaten adalah RAPBN dan RAPBD provinsi. Itu mesti diacu. Mengapa itu diacu? Karena ada keterkaitan antara APBD kabupaten, APBD provinsi, dan APBN. Kita melihat satu-satu. Apa kaitan APBN dengan APBD kabupaten? Saya ambil contoh di pendapatan. Pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan. Misalnya, dana bagi hasil, pajak dan bukan pajak. Dana alokasi umum, DAU. Dana alokasi khusus, DAK. Kalau dana alokasi khusus dan dana alokasi umum ini, dia merupakan transfer dari pemerintah daerah. Transfer dari pemerintah daerah. Demikian juga pajak dan bagi hasil pajak. Dia merupakan transfer dari pemerintah daerah. Artinya, dia dianggarkan dulu di APBN, baru kemudian didistribusikan atau dialokasikan ke APBD setiap kabupaten. Makanya tiap tahun nampak kabupaten memperoleh dana alokasi umum berapa per tahun, dana alokasi khusus berapa, dana bagi hasil pajak bukan pajak berapa.
Jadi bagi hasil ini itu adalah dibagi dua. Bagi hasil yang diperoleh dari sebagai daerah penghasil dan bagi hasil rata yang 10% yang merupakan bagian pemerintah pusat didistribusikan kembali ke daerah sebesar 10% itu. Nah, kalau bagi hasil bagi daerah penghasil itu ada porsinya masing-masing. Pemerintah daerah kabupaten dapat berapa, pemerintah daerah provinsi dapat berapa, dan pemerintah pusat dapat berapa. Yang 10% tadi yang didapat oleh pemerintah pusat itu yang dibagi ratakan kembali ke kabupaten kota. Kemudian ada juga dana atau lain-lain pendapatan daerah yang sah. Saya ambil contoh. Misalnya ada dana bantuan dari pemerintah provinsi dan dana alokasi tertentu dari pemerintah pusat. Saya ambil contoh. Dana alokasi yang diberikan secara langsung oleh pemerintah pusat, yaitu dana desa. Jadi dana desa itu dana pemerintah pusat yang dianggarkan dan disalurkan kepada pemerintah desa, tetapi ditransitkan terlebih dulu atau ditampung di anggaran kabupaten. Jadi sifatnya adalah kabupaten menampung dan mengurusnya ke pemerintah desa. Jadi ini kaitan APBN dengan APBD kabupaten dari segi pendapatan. Dari segi belanja, apa kaitannya? Saya ambil contoh. Seandainya pemerintah akan memangkas belanja tertentu, saya ambil contoh. Kalau pemerintah pusat memangkas dana alokasi umum atau memangkas dana alokasi khusus yang telah dianggarkan pada APBN, berarti pemerintah pusat memangkas belanjanya. Kalau pemerintah pusat memangkas belanjanya sekian persen, misalnya terhadap pemerintah kabupaten, maka pemerintah kabupaten pun akan melakukan penyesuaian terhadap belanjanya. Jadi belanjanya akan disesuaikan kembali. Pendapatan yang bersumber dari dana alokasi khusus dan alokasi umum juga akan disesuaikan. Jadi dia dua dia. Pendapatan disesuaikan, belanja disesuaikan. Jadi kaitannya seperti itu. Ada kebijakan lain lagi, misalnya dari pemerintah pusat. Katakan
memangkas bagi hasil misalnya, karena bagi hasil tidak tercapai. Bagi hasil pajak bukan pajak. Jadi pemangkasan anggaran di pusat dia akan berpengaruh juga terhadap anggaran yang sama di daerah. Jadi di sana tadi disebut sebagai transfer, dan bagi kita di daerah sebagai bagi hasil pajak bukan pajak. Jadi hubungan antara APBN dan APBD dia sebenarnya saling mempengaruhi dan saling mendukung, saling menguatkan. Bisa juga saling mempengaruhi, bisa melemahkan, bisa menguatkan. Sebaiknya hubungannya harus saling menguatkan. Makanya kalau kita menginginkan hubungan APBN, APBD saling menguatkan adalah mesti menghitung secara bersama-sama, merancang secara bersama-sama, dan menentukan aturan-aturan tertentu, membuat aturan-aturan tertentu supaya APBN, APBD itu terjaga secara bersama-sama. Jadi tidak boleh semerta-merta mengambil kebijakan, tetapi kebijakan itu bisa berpengaruh terhadap daerah, katakan daerah bawahan. Saya ambil contoh. Kalau tarif dinaikkan, pajak, apakah otomatis pendapatan atau penerimaan akan mesti naik? Belum tentu. Sebab pajak ini, apabila kita naikkan tarif, pajak ini dibayar oleh mereka yang mampu memikulnya. Jadi dia mesti mempunyai kemampuan daya bayar terlebih dahulu. Nah, makanya tadi penguatan ekonomi, penguatan usaha-usaha masyarakat, usaha-usaha sektor swasta, usaha-usaha yang lain itu mesti kuat dan memadai. Cara-caranya mesti disederhanakan, dimudahkan. Maka sekarang diberi kesempatan kepada kita selaku wajib pajak, yaitu menghitung pajak sendiri. Cara ini sebenarnya baik karena memberikan kepercayaan kepada individu, kepada institusi untuk menghitung pajaknya sendiri. Mengapa suruh hitung sendiri? Supaya membangkitkan kepercayaan terhadap pembayar pajak atau kepada warga negara. Diberi kepercayaan dengan kesungguhan hati, transparansi dengan sesungguhnya. Berapa pajak sebenarnya yang harus dibayar oleh setiap individu yang menurut aturan perundangan boleh membayar, diperkenankan membayar. Nah, hitungannya diberikan kepada yang bersangkutan. Sebenarnya baik ini, memberikan kepercayaan kepada kita sebagai pembayar pajak. Tetapi kalau tadi saya bicara tarifnya naik, apakah ada kemampuan orang untuk membayarnya?
atau dinaikkan tarif, administrasinya sulit dan begitu rumit, orang tidak juga berkenan untuk melakukan tindakan-tindakan pembayaran atau menyelesaikan kewajiban mereka. Nah, maka sekarang ini untuk menarik pendapatan oleh negara atau oleh daerah kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya, dia mesti memperhatikan beberapa hal. Pertama, dia mesti ada sandaran hukumnya terlebih dahulu. Kita tidak bisa menarik kewajiban atau menarik pajak atau retribusi kepada rakyat, tidak boleh tidak ada sandaran hukumnya. Dia mesti ada sandaran hukum terlebih dahulu. Yang kedua, dia mesti efisien. Ketiga, dia efektif. Keempat, dia mesti disederhanakan. Sederhana. Dan kelima, menurut saya, pajak ini jangan sampai double. Artinya berkali-kali kena pajak. Nah, sekarang kita melihatlah bagaimana satu objek itu sekarang itu. Objek. Misalnya sawit. Berapa pajak sawit ini? Berapa jenis dia? Sebab kalau terlalu banyak sub-sub objek pajak pada objek pajak bersangkutan, jadi dia banyak administrasinya berlaku. Dan pengenaan pajak juga mesti memperhatikan juga apakah dia di depan, di tengah, atau pada produk akhir. Ini sangat tergantung kepada aktivitas atau kegiatan suatu negara, suatu ekonomi itu sendiri. Jadi aktivitas ekonomi itu sendiri, bagaimana dia nyaman untuk membayar pajak. Apakah di awal, di tengah, atau di ujung pada bahan masaknya atau bahan finalnya. Saya kembali lagi ke APBD. Jadi ini tadi, pajak ini tadi, ini yang saya maksudkan tadi. Pajak yang berkongsikan dengan pemerintah pusat. Karena tadi kita bicara hubungan APBD-APBN. Dia bisa saling mempengaruhi. Walaupun APBD kadang-kadang kalau misalnya satu kabupaten tidaklah dia berpengaruh besar terhadap APBN. Tapi ada APBD tertentu di daerah tertentu, dia berpengaruh besar terhadap ekonomi negara atau terhadap APBN. Namun demikian, walaupun APBD ini tidak berpengaruh besar terhadap APBN, tetapi APBD ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap kabupaten bersangkutan bagi rakyat yang bersangkutan. Karena saya sebut tadi, APBD merupakan instrumen keuangan yang dipakai untuk memajukan rakyatnya, untuk mengangkat harkat martabat pembangunan rakyatnya. Itu dia instrumennya. Nah, makanya tadi sewaktu menyusun APBD, kita memperhatikan juga kecenderungan APBN, kecenderungan APBD provinsi, dan juga faktor-faktor lain. Misalnya sektor swasta, mesti kita perhatikan. Kadang-kadang dalam pengalaman daerah, jarang sekali kita berbicara tentang bagaimana dolar, mata uang asing. Jarang ini dipertimbangkan. Inflasi kadang-kadang hanya sekedar ditulis, tapi jarang ditimbangkan bagaimana pengaruh inflasi ini terhadap APBD. Saya ambil contoh. Menyusun APBD, katakan kita tidak memperhatikan dolar, biarkan saja. Kita tidak tahu dia seberapa naik dan seterusnya. Dia semakin menguat atau semakin melemah. Kalau mata uang dolar ini tidak kita timbangkan,
kalau seandainya dolar naik macam sekarang, maka harga-harga juga akan naik. Kalau harga-harga akan naik di masa-masa tertentu atau dalam tahun anggaran bersangkutan, apakah pemerintah daerah tidak melakukan reschedule terhadap kegiatan-kegiatan yang telah ada? Misalnya proyek-proyek tertentu yang menggunakan anggaran misalnya sampai 50-70 miliar pembangunan, yang menggunakan komponen, katakanlah komponen semua barang pabrikasi. Kalau barang pabrikasi itu naik sampai 10-20%, bagaimana kegiatan pembangunan di daerah? Tidak dirapikan, mungkin direschedule atau direvisi kembali kegiatannya. Jadi dia mempengaruhi. Nah, ini kadang-kadang dalam praktek seolah-olah itu dolar itu saja dibiarkan saja, dia tidak pernah dilihat. Nah, ini dalam praktek saya dalam praktek belum pernah membicarakan dolar terhadap rupiah untuk menyusun APBD di kabupaten. Ini dalam praktek sebagai itu. Yang kedua, menyusun APBD juga mesti memperhatikan bagaimana keadaan swasta yang berlaku pada suatu wilayah itu. Swasta yang berlaku, yang bekerja di wilayah itu. Jadi kajian ini banyak, berapa ratus swasta yang bergerak di bidang sawit misalnya, perkebunan, di bidang perdagangan, di bidang properti, di bidang jasa, apakah perbankan dan perhotelan, atau rumah makan, atau di sektor pertanian. Data-data itu mesti diambil, diperlukan untuk melihat kembali apakah ada perubahan data atau nilai-nilai tertentu berubah sewaktu kita menyusun rencana kerja pemerintah daerah. Mungkin barang-barang itu tadi ya, data-data itu tadi tidak mengalami perubahan. Atau sewaktu kita menyusun KUA PPAS. Jadi waktu kita menyusun kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara, itu data-data itu mungkin tidak berubah. Tapi sewaktu kita memasukkannya ke dalam era APBD, semua data itu berubah. Maka asumsi-asumsi seperti itu tadi mesti dirapikan ulang pada era APBD ini tadi, supaya APBD ini tadi bisa merespon pada peringkat dan batas-batas tertentu. Dan aturan-aturan yang diperlukan untuk menyusun APBD sebagusnya dibagi dua aturan. Satu, aturan umum untuk mengatur hal-hal yang umum di APBD, dan dua, aturan khusus untuk mengatur hal-hal yang khusus di APBD. Jadi kalau hal-hal yang khusus itu, misalnya yang mempengaruhi APBD, itu bisa direspon oleh pemerintah daerah, supaya pemerintah daerah mengkaji aturan khusus ini, apa dia satu kebaikan dia, apa dia punya kelemahan dia. Kalau dia ada kelemahan, maka pemerintah daerah memberitahukan kepada pemerintah pusat bagaimana cara menutupi ini.
oleh pemerintah daerah. Saya jangan sampai aturan khusus diterapkan di daerah, daerah sendiri tidak mampu untuk menerapkannya, kita dipaksa. Enggak bisa seperti itu. Saya ambil contoh. Anggaran infrastruktur harus sekian persen. Itu aturan yang tidak tepat. Karena menyusun APBD ini, dia ada prinsipnya. Karena APBD sendiri dia ada fungsinya. Jadi kalau kita bicara prinsip, kita bicara fungsi, maka APBD itu dia instrumen yang diperlukan oleh pemerintah daerah dari sudut uang untuk membangun daerahnya. Jadi suatu masa, bulan-bulan tertentu, mungkin dia agak tertinggal terlebih dulu. Tetapi dalam masa-masa tertentu, setelah APBD itu jalan, atau APBD itu mungkin 1 tahun setengah tahun dia berjalan, dia punya dampak yang besar terhadap daerah bersangkutan. Yang itu tadi tidak tercantum di dalam aturan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat. Makanya waktu pengaturan pedoman penyusunan APBD, pengaturan umum itu fleksibel. Tapi fleksibel yang berprinsip. Fleksibel, tapi prinsipnya mesti hemat, mesti efektif, mesti ekonomi, mesti transparan. Dia harus begitu. Bukan fleksibel untuk sekedar mengalokasikan. Bukan. Yang tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak berdampak, tidak punya hasil, tidak punya output atau keluaran. Mungkin punya keluaran, tapi dia pun tidak punya hasil, hanya keluaran saja. Nah, jadi itu yang mesti dipahami oleh daerah. Karena daerah ini saya melihat dalam praktek ya, dia sebaiknya mesti ada tim. Tim yang terdiri atas pakar dan praktisi. Pakar dan praktisi yang memberikan bimbingan atau pengetahuan sebagai penamping dalam menyusun dan melaksanakan APBD. Dia mesti ada pakar, tapi betul-betul pakar, praktisi, betul-betul praktisi. Jangan dia hanya sekedar memenuhi aturan, karena aturan juga suatu masa dia tidak mengena. Bisa saja aturan itu tidak mengena dengan praktek lapangan, sehingga kita mencapai kemajuan misalnya 2 kali lipat. Gara-gara aturan itu malah kita tidak maju, mundur. Sebab aturan dia mungkin apakah dia bicara peluang, tapi kalau kita bicara APBD kita bicara peluang. Kita bicara uang, kita bicara peluang. Kita bicara anggaran, kita bicara peluang. Peluang. Kita bicara anggaran, kita bicara ancaman. Kita bicara anggaran, kita bicara kekuatan. Kita bicara anggaran, bicara kelemahan. Tantangan ada di daerah. Nah, karena itu tadi, tim itu sebaiknya didampingi oleh pakar ahli yang berpengalaman. Jangan teori saja. Kalau hanya teori buku, dia tidak praktek, tidak pengalaman. Waktu dipraktekkan tidak mau, karena teori itu teori dah lama sudah. Teori sudah tidak dipakai lagi. Buku-buku sudah usang dijadikan teori. Hanya didengar enak, tetapi prakteknya tidak memperoleh apa-apa. Nah, karena itu, tim penyusunan anggaran ini yang dibentuk tiap tahun terdiri atas beberapa organisasi tertentu, biasanya
Ada dari sekretariat, ada dari Bapeda, ada dari keuangan, ada juga mungkin dari UPD-UPD lain, organisasi perangkat daerah, yang diperlukan di situ. Dan dalam tim atau dalam TAPD itu, tidak boleh ada masuk unsur pengawasan. Pegawai, misalnya inspektorat, dia tidak boleh di situ. Karena tugas inspektorat itu adalah mengawasi, bukan dia tergabung dalam tim itu. Jadi jangan sampai ada supervisor atau pengawasan, organisasi pengawasan atau orang pengawasan masuk dalam TAPD itu. Karena tugas mereka mengawas pelaksanaan tugas-tugas tim. Sekarang setelah tim dibentuk, tim itulah yang mempersiapkan era PBD. Tadi saya bicara dokumen yang diperlukan untuk menyusun RPBD sudah dapat. Yang diperlukan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan tadi kita telah kemukakan. Adalah data. Data yang diperlukan untuk menyusun RPBD. Bukan hanya sekedar aturan. Aturan itu hanya landasan. Tapi data yang dipakai mesti data mentah. Data mentah yang lebih baiknya. Data sekunder bolehlah, tapi utamanya data mentah. Kalau kita memperoleh data mentah dalam menyusun APBD, misalnya kemiskinan, kita akan tahu berapa sebenarnya orang miskin di kabupaten ini, di desa ini, di RT ini. Makanya miskin itu, rumusnya jangan berubah-ubah. Paling tidak dia bertahan beberapa tahun. Miskin. Satu, kalau dia berada dalam kemiskinan, berarti dia mesti mendapat hal-hal pelayanan tertentu. Layanan kesehatan, layanan pendidikan. Dan juga misalnya kalau dia tidak mampu, tapi anaknya mau bersekolah, berapa subsidi pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Nah, makanya tadi suatu mempersiapkan dokumen RPBD ini, dia mesti baik dan matang. Prinsip-prinsipnya dipenuhi. Orang menyebutnya sebenarnya, kita sekarang menyusun anggaran kinerja, anggaran dia berkinerja, bolehlah, boleh, tidak ada larangan, terserah, itu pengisilan saja. Sekarang bagaimana tentang anggaran ini, fungsi dia? Karena anggaran ini dia sebagai instrumen keuangan bagi pemerintah daerah untuk memajukan rakyatnya. Maka anggaran itu dia punya fungsi. Fungsi pertama dia fungsi distribusi. Walaupun ini tidak disebut jarang ya. Atau fungsi alokasi. Jadi, kalau dia fungsi alokasi, artinya dia mengalokasikan sumber-sumber atau sumber keuangan atau alokasi anggaran yang untuk mendanai berbagai belanja. Juga dia mengalokasikan pendapatan yang akan dia tarik atau yang akan dia terima. Alokasikan terlebih dulu. Karena setelah dialokasikan dulu, nampak berapa besar anggarannya. Apabila nampak anggarannya, maka itu nanti akan dicapai. Namanya merealisasi APBD. APBD realisasikan. Alokasi ini harus tepat.
Makanya sasarannya tadi mesti tepat. Bagaimana kita tahu sasaran kalau tidak punya data? Bagaimana kita mau mensubsidi masyarakat yang miskin kalau kita tidak tahu, tidak punya data orang miskin, hanya berdasarkan data sekunder? Maka data ini perlu dipercaya, data yang dipercaya. Karena alokasi ini adalah bagaimana mengkurangkan orang miskin. Anggaran ini dia unsur pemerataan, distribusi, dia fungsi distribusi, pemerataan. Saya menyebutnya proporsional. Jadi adalah terjadi ketimpangan pada masyarakat. Kehidupan dia dari sudut ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau fasilitas lain yang dia miliki. Dia mungkin ada timpangnya. Ini diperlukan anggaran pemerintah daerah dalam jumlah tertentu supaya terdapat, kalau kita dorong anggaran tertentu atau distribusi tertentu ke titik-titik wilayah tertentu, ke individu atau rumah tangga tertentu, kampung-kampung tertentu, maka kehidupan mereka akan lebih baik. Artinya kehidupan mereka lebih meningkat. Yang tadi berada dalam kemiskinan yang tegar, kemiskinan yang tak terbantahkan, tapi dia bisa naik di atas. Karena unsur pemerataan. Yang berikut anggaran adalah untuk stabilitas. Kita tahu di daerah ini stabilitas ini menjadi penting. Stabilitas dalam suatu komunitas, stabilitas antar wilayah, stabilitas antar desa, stabilitas antar kecamatan, atau stabilitas dalam desa. Bagaimana kalau kita memberikan anggaran ke suatu wilayah yang bisa mengangkat hidup mereka lebih baik? Artinya mereka bisa cukup makan, transportasi mereka tersedia, katakan memadai, atau belum ada transportasi tapi mereka bisa cukup makan di suatu tempat, satu titik. Tidak mungkin dia akan mengganggu, akan membuat kriminal-kriminal yang tidak bagus terhadap wilayah dia. Nah, itu dia menjaga stabilitas. Atau bantuan sosial tertentu yang boleh mengangkat kehidupan sosial taraf, kehidupan sosial, dan menyadarkan secara bersama, bersatu padu. Atau dana-dana tertentu yang diperlukan untuk pendidikan berbangsa dan bernegara, pendidikan moral, etika, yang dibantu pada bantuan sosial. Jadi masyarakat bisa sadar, bisa paham, sehingga mereka bisa tenang dalam kehidupan mereka. Tidak mudah untuk berbuat honar terhadap wilayah dia. Justru mereka mengambil tanggung jawab supaya mereka bersama-sama bagaimana daerah mereka bisa tenang, bisa stabil. Berikut fungsi anggaran ini adalah fungsi sebagai budgeting. Jadi dengan ada fungsi anggaran sebagai budgeting ini, dia diberikan kedudukan atau diberi legalitas bahwa APBD ini dipakai untuk menampung pendapatan dan untuk sandar untuk membelanjakan. Jadi dia diperkenankan untuk menampung pendapatan dari berbagai, apakah dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi,
atau dari sektor manapun yang menurut aturan perundangan tertampung di batang tubuh APBD. Dia diambil, diperkenankan. Juga dia diperkenankan untuk dibelanjakan. Jadi dia sebagai tempat untuk dibelanjakan. Dan ini hati-hati ya. Hati-hati. Uang dan pendapatan. Kalau ada uang, itu nanti namanya penerimaan. Kalau dia masuk penerimaan, kalau dia keluar pengeluaran. Makanya pemerintah daerah itu mempunyai rekening. Rekening pemerintah daerah. Atau saya sebut rekening bendahara umum daerah. Itu untuk menampung uang. Menyimpan dan mengeluarkan uang. Nah, itu fungsi daripada anggaran. Dia tadi ada fungsi alokasi, fungsi distribusi atau fungsi pemerataan, fungsi stabilisasi, fungsi budgeting. Ya, itu fungsi dia. Nah, setelah anggaran kita susun, kita bawa ke dewan, dibahas di dewan untuk disetujui atau tidak disetujui. Tapi asumsi saya ini adalah anggarannya disetujui dewan, maka dia boleh dilaksanakan. Kalau anggaran tidak disetujui dewan, apa boleh dilaksanakan? Bisa, dalam batas-batas tertentu bisa dilaksanakan. Bisa dilaksanakan. Tapi ini yang saya bicarakan adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disetujui dewan, yang diusulkan oleh bupati, disetujui dewan untuk dilaksanakan. Bagaimana kita melaksanakan anggaran? Melaksanakan anggaran adalah melaksanakan anggaran pendapatan dan melaksanakan anggaran belanja serta melaksanakan anggaran pembiayaan. Aturan-aturan tentang itu tersedia di pedoman penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD. Biasanya itu diatur dengan peraturan kepala daerah. Bagaimana melaksanakan APBD, bagaimana melaporkan APBD, dan bagaimana melaksanakan APBD dengan peraturan kepala daerah. Menyusunnya pun dengan peraturan kepala daerah menyusun APBD. Nah, pedoman penyusunan APBD itu biasanya oleh pemerintah pusat setiap tahun dikeluarkan. Itu yang kita acu menjadi pedoman penyusunan APBD. Jadi terima kasih kepada pemerintah pusat telah menyusun itu. Nah, anggaran saya kemukakan tadi atau pendapatan, dia setelah menjadi pendapatan. Apakah pendapatan itu datang atau keuangan itu datang mulus? Tidak. Tidak terlalu mulus. Seandainya dia tidak mulus, apa yang perlu dijaga, yang perlu dikerjakan oleh pemerintah daerah? Seandainya pendapatan tidak mulus, pendapatan datang tidak mulus, tidak ada lain. Kita mesti memperbaiki pendapatan. Bagaimana memperbaiki dia? Mencari sumber masa pendek untuk menutup kekurangan. Apa dia? Masa pendek. 2. Mengkerahkan dana yang ada untuk memperoleh keuangan secara cepat. Apakah masih ada tidak? Cadangan di kas. Itu bisa didepositokan masa pendek. Tapi uang yang ada di kas itu, ini mesti disupport oleh PAD yang cukup. Kalau PAD tidak cukup,
maka kesulitan juga kita akan melakukan deposito berjangka atau masa tertentu. Yang nanti hasil deposito itu bisa dikembalikan ke kas daerah. Atau pemerintah daerah punya perusahaan daerah tertentu untuk mencari keuangan daerah dia. Apakah ada atau tidak? Karena itu bisa dijadikan mesin uang. Kalau ke semua langkah-langkah itu tidak bisa, maka tidak lain. Pendapatan itu dipangkas. Kalau pendapatan dipangkas, belanja akan pasti dipangkas. Akan pasti dipangkas. Atau menunda belanja-belanja tertentu yang tidak penting. Makanya suatu menyusun APBD, dia mesti betul-betul efisien dan efektif. Sebab bukan hanya sekedar mengalokasikan, tapi dia kurang berguna, kurang bermanfaat. Dia harus bermanfaat, berguna, dan alokasi tertentu bisa mendapatkan uang kembali tertentu. Ya, itu mesti dipikirkan, dimasukkan dalam cara seperti itu. Nah, kalaulah anggarannya tadi, pendapatannya tadi, diperkirakan tidak mencapai, maka belanja juga akan kita sesuaikan kembali. Kalau kita bertahan pada pendapatan, supaya penurunnya katakanlah sampai katakan 8%, misal 80 miliar atau 50 miliar, apakah kita bisa pinjam ke perbankan? Itu tergantung kebijakan daerah yang diambil supaya pendapatan bisa ditahan untuk mempertahankan belanja. Kalau belanja bertahan, maka program-program yang tadi untuk mengangkat kehidupan masyarakat dia bisa bertahan. Atau belanja-belanja tertentu yang tidak dipentingkan itu dikurangkan. Apa dia? Pelayanan dinas mesti dirapikan. Rapat-rapat tertentu mesti dirapikan. Panitia-panitia pasti dirapikan. Belanja fasilitas-fasilitas yang tidak penting itu mesti ditepis terlebih dahulu. Perangkat-perangkat kerja yang tidak perlu itu mesti ditepis terlebih dahulu. Penghematan listrik mesti diperbaiki. Pakaian yang tidak perlu dibuat, jangan dibuat terlebih dahulu. Pasti ada cadangan anggarannya. Nah, itu untuk menstabilkan daripada APBD tadi. Kalau kita tidak mengurangkan pendapatan dan tidak mengurangkan belanja. Tapi kalau kita hanya sekedar pendapatan berkurang, langsung dipangkas pendapatan, belanja pangkas, ya nanti kita bisa lambat dalam mencapai kemajuan pembangunan. Jadi itu dari segi menjaga stabilitas anggarannya. Kemudian bagaimana menjaga stabilitas uang? Uang ini adalah sebagaimana duit. Itu kas. Kita bicara kas. Jadi kas yang tertera ada, itu mesti kita rancang penggunaannya pada pengeluaran. Jadi pendapatan pengeluaran mesti dirancang. Penerimaan pengeluaran mesti dirancang supaya dia saling mensupport. Jangan sampai nanti keuangan banyak nganggur atau pengeluaran salah. Misalnya lebih banyak pelayanan dinas yang tidak ada berguna. Kalau pelayanan dinas begitu banyak kan dia tidak membangkitkan ekonomi tertentu dia. Dia habis dimakan di tengah jalan. Naik pesawat, makan di tempat tertentu, BBM. Kalau terlalu banyak berjalan, BBM banyak digunakan, mobil banyak yang rusak, paksa kita mengeluarkan ongkos-ongkos belanja yang tidak perlu karena tadi kita bekerja tidak hemat. Maka penggunaan fasilitas mesti hemat.
supaya dia tidak terlalu membebani APBD tadi. Jadi itu stabilitas keuangan. Nah, dengan demikian, jadi APBD ini dia penting sebagai instrumen keuangan untuk membangun masyarakat yang ada di wilayah tertentu, katakan di kabupaten. Jadi prinsip-prinsipnya tadi mesti tahu terlebih dulu. Akibat-akibatnya mesti kita tahu. Kalau dalam kondisi yang gawat, bagaimana cara mengantisipasinya, mengawalnya. Kalau dalam keadaan yang misalnya defisit, bagaimana cara kita? Kalau surplus, bagaimana cara kita melaksanakan APBD ini tadi? Jadi bukan hanya sekedar, oh ini aturannya begini, bukan. Itu aturan itu sandaran melaksanakan. Aturan itu sandaran melaksanakan. Tapi bagaimana cara melaksanakan itu menjadi penting. Melaksanakan APBD. Nah, itu mesti dipahami oleh orang-orang yang terlibat, yang mempunyai tupoksi pada anggaran. Sebab kalau tidak nanti dia berpuluh-puluh tahun jadi kabupaten. Bisa 60-70 tahun. Kalau kita sampai 70 tahun tidak ada universitas di kabupaten itu bagaimana? 80 tahun jadi kabupaten tidak ada perbankan yang memadai bagaimana? Sudah 80 tahun jadi kabupaten tapi kita tidak punya memiliki SDM yang memadai dalam rangka menyusun APBD, menyusun rencana kerja pemerintah daerah, diberikan kepada orang. Bagaimana menyusun RPJMD kasih orang? Menyusun RKPD misalnya disuruh orang. Bisa menyusun RPJMD, masa suruh orang? Susun sendiri. Itu adalah gunanya kita mempersiapkan SDM. Makanya tadi kunci utama di peringkat kabupaten sumber daya manusia yang memadai. Sumber manusia yang memadai. Yang berbagai disiplin ilmu. Di samping memiliki teori, juga mereka punya pengalaman prakteknya. Tapi inti adalah keinginan untuk baik bagi daerahnya sendiri untuk membangun. Karena APBD ini adalah ada berbahayanya waktu pembahasan APBD ini. Kita mesti menepis. Kalau suatu pembahasan waktu menyusun, kita mesti menepis kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan individu tertentu. Itu yang mau kita jaga. Sebab ini adalah kepentingan bersama. Dalam APBD seperti ini. Sebenarnya kita bisa lebih cepat mampu membangun daerah. Kalau dua lembaga sepakat dengan baik, yaitu lembaga pemerintah daerah dan lembaga DPRD. Kalau kedua ini dia sepakat baik, kompak, daerah itu pasti akan maju. Ketepikan dulu kepentingan pribadi dan kelompok. Baru daerah akan maju. Tapi utama saya katakan adalah SDM mesti harus kuat dan baik. SDM dia harus kuat dan baik. Baru daerah itu cepat maju dan berkembang. Demikian sehubungan dengan informasi ini, yaitu tentang APBD dalam prakteknya. Saya memberikan ucapan terima kasih karena kita bisa mengkongsikan APBD dan prakteknya. Demikian saya memberikan ucapan selamat kepada kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati.